Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan masuk ke materi kesalahan dalam pengukuran. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari tentang pelaporan hasil pengukuran, ketidakpastian mutlak, dan ketidakpastian relatif. Oke, pertama-tama kita membahas sedikit tentang pengukuran. Jadi pengukuran itu biasanya dilakukan untuk diteruskan ke dunia luar. Jadi kita melakukan pengukuran untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Makanya dalam pengukuran ini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memberitahukan hasil pengukuran itu? Makanya di sini kita akan mempelajari bagaimana cara pelaporan hasil pengukuran. Jadi ada aturan tertentu di mana kita bukan hanya menuliskan hasil pengukurannya, tapi kita juga harus menyertainya dengan ketidakpastian atau kesalahannya gitu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa jaminan hasil pengukuran itu tidak salah? Dan jika kurang tepat, berapakah simpangannya atau sampai berapakah hasil yang dapat kita percayai? Jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini dia membahas tentang ketidakpastian dari hasil pengukuran. Jadi ada kesalahan dalam setiap pengukuran, itu pasti ada kesalahan. Jadi dalam pelaporannya pun kita harus menyertakan ketidakpastian ini. Jadi ini prinsip yang harus kita tanamkan dalam melakukan pengukuran. Jadi setiap hasil pengukuran pasti selalu mengandung kesalahan. Jadi pengukuran apapun itu dilakukan dengan alat ukur apapun pasti selalu mengandung kesalahan. Oke, jadi ini sedikit contoh. Let's see. Kita melakukan pengukuran ketebalan meja dengan menggunakan jangka sorong. Jadi hasil pengukuran ketebalan meja dengan jangka sorong ini diperoleh hasilnya T sama dengan 2,13 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi ini hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut terhadap ketebalan meja. Dari hasil pengukuran ini kita dapat melihat ketelitiannya. Ketelitiannya kita sudah pelajari waktu materi angka penting. Ketelitian itu kita dapat lihat dari berapa jumlah angka pentingnya yang digunakan dalam pelaporan. Nah, sebenarnya pelaporan seperti ini belum tepat menurut fisika. Mengapa? Karena dalam pelaporan ini kita belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa hasil pengukuran ini tepat. Mengapa? Karena hasil pengukuran itu tidak disertai dengan ketidakpastian atau kesalahan. Jadi itu cuma hasil pengukuran saja tanpa ketidakpastian dan kesalahannya. Oleh karena itu, dalam pelaporan fisika, selain kita menyajikan hasil pengukurannya, kita juga harus membuat tafsiran mengenai ketidakpastian yang melekat pada hasil pengukurannya. Nah, dengan begitu orang akan mempercayai hasil pengukuran kita bahwa ini pengukurannya telah disertai dengan ketidakpastian, sehingga kita dapat mengetahui rentang kesalahan dari pengukuran yang kita lakukan. Karena tadi contohnya salah, karena hanya memuat hasil pengukurannya saja, jadi sebenarnya bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran yang tepat menurut fisika gitu. Jadi untuk pelaporan hasil pengukuran kita harus selalu menyertai dengan ketidakpastian. Jadi ditulisnya seperti ini. Misalnya kita mengukur suatu besaran X, misalnya besarannya adalah X ya, maka pelaporan yang harus dilakukan itu seperti ini. X sama dengan X plus minus delta X, dimana X barnya itu merupakan nilai terbaik. Ingat, X barnya itu adalah nilai terbaik, dan delta X nya yang merupakan ketidakpastian dari hasil pengukurannya. Oke, ingat pengukuran itu ada dua, ada namanya pengukuran tunggal dan ada yang namanya pengukuran berulang.
Dua jenis pengukuran tadi, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, juga memiliki perbedaan dalam sistem pelaporannya. Jadi keduanya pelaporannya selalu dimulai dari X sama dengan X bar plus minus delta X. Namun arti dari X bar dan delta X di pengukuran tunggal dan pengukuran berulang itu berbeda. Jadi untuk pengukuran tunggal, X barnya itu atau nilai terbaiknya itu diartikan sebagai hasil pengukuran tunggalnya. Jadi untuk kasus ketebalan meja tadi 2,13 itu merupakan X barnya. Itu merupakan nilai terbaik atau hasil pengukuran tunggalnya. Oke. Pengukuran tunggal itu artinya pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Jadi misalnya kita mengukur ketebalan meja, kita melakukan pengukurannya hanya satu kali gitu. Itu yang namanya pengukuran tunggal. Jadi hasil pengukurannya itu yang merupakan nilai dari X barnya atau nilai terbaiknya. Nah, sekarang delta X-nya. Delta X-nya itu merupakan ketidakpastian hasil pengukuran. Karena kita hanya mengukurnya satu kali, maka delta X-nya itu diperoleh dari 1/2 dari nilai skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Oke, di sini kalian kenalan dengan istilah baru namanya NST atau nilai skala terkecil. Jadi kalau kalian lihat di penggaris, NST-nya itu merupakan nilai dari jarak dua garis terkecilnya. Jadi biasanya penggaris dalam 1 cm itu, dalam 1 cm ada 10 garis ya, ada 10 garis. Jadi nilai skala terkecilnya 1 dibagi 10, 0,1 cm. Itu merupakan nilai skala terkecil. Jadi delta X-nya adalah 1/2 dari nilai skala terkecilnya. Oke, ini contoh pelaporan untuk pengukuran tunggal. Jadi kita mengukur panjang suatu pensil dengan menggunakan mistar. NST mistarnya itu 1 mm. Nah, dan hasil pengukuran yang diperoleh dari pensil itu panjangnya adalah 20,6 mm. Jadi di sini X barnya adalah 20,6 dan NST-nya adalah 1/2 dikali 1 mm. Jadi delta X-nya adalah 1/2 kali 1 mm adalah 0,5 mm. Jadi pelaporannya, penulisannya kita tulis seperti ini. P sama dengan 20,6 plus minus 0,5 mm. Oke, ini mungkin yang perlu kalian selalu ingat bahwa delta X itu selalu mengikut pada X barnya. Jadi jika di X barnya nilainya atau ketelitiannya itu satu angka di belakang koma, maka delta X-nya juga harus satu angka di belakang koma. Oke, selanjutnya untuk pengukuran berulang. Kalau pengukuran tunggal tadi adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, maka arti untuk pengukuran berulang itu berarti pengukuran yang dilakukan berulang-ulang kali, berkali-kali. Jadi misalnya ketebalan meja yang tadi kita ukur, kalau pengukuran tunggal itu mereka cuma menghitung satu kali dan selesai. Untuk pengukuran berulang, ketebalan meja untuk meja yang sama, jenis meja yang sama dengan alat ukur yang sama diukur berulang kali. Misalnya pada pengukuran pertama, karena biasa hasilnya berbeda-beda, makanya dilakukan pengukuran yang berulang kali untuk memperoleh hasil yang paling tepat gitu. Jadi biasanya kita mengukur pada pengukuran pertama kita memperoleh nilai yang 10,0, terus pengukuran kedua ternyata 10,1, terus pengukuran ketiga ternyata 9,9. Nah, itu yang dinamakan pengukuran berulang. Kita melakukan pengukuran berkali-kali terhadap objek yang sama. Oke. Untuk pengukuran berulang, nilai X barnya atau nilai terbaiknya itu adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Jadi misalnya kita melakukan pengukurannya sebanyak 10 kali, berarti ada 10 nilai hasil pengukuran yang kita peroleh. Dari ke-10 itu kita cari nilai rata-ratanya. Jadi X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai X10 dibagi dengan berapa kali pengukuran dilakukan, berarti dibagi dengan 10 kali. Nah, jadi nilai X barnya itu adalah nilai rata-rata dari hasil pengukurannya. Sedangkan delta X atau ketidakpastiannya kita
biasanya atau sering kita peroleh dari nilai dari standar deviasinya. Jadi kalau kalian ingat rumus standar deviasi itu sama dengan delta X akar sigma dari kuadrat XI dikurang X rata-rata per N dikali N kurang 1. Mungkin ini akan lebih jelas kalau kita membahas contoh untuk pengukuran berulang pada slide berikut. Oke, berikut ini contoh untuk pelaporan pengukuran berulang. Jadi ada data hasil pengukuran sebuah tahanan yang dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi datanya itu yang diperoleh 10,0, 10,2, 9,8, 10,1, 9,8, 10,3, 9,8, 10,0 dan 10,0. Jadi jumlah data yang pengukuran yang diperoleh itu ada 10 data. Jadi kalian bisa lihat pada tabelnya itu. Tabel ini dibuat untuk memudahkan pengerjaan ketidakpastiannya untuk pengukuran berulang. Yang ditanyakan dalam contoh ini adalah tentukan nilai R-nya dan tentukan nilai delta R-nya. Jadi intinya ditanyakan itu bagaimana pelaporan fisikanya gitu. Jadi dari sini diperoleh untuk R bar-nya diperoleh dari rata-rata 10 data tersebut. Jadi setelah ditambahkan ternyata hasilnya 100 dibagi dengan banyaknya pengukuran yang dilakukan yaitu 10, maka hasil nilai terbaiknya adalah 10,0 ohm. Oke. Setelah itu kita mau menghitung ketidakpastiannya atau delta R-nya. Delta R diperoleh, nilai yang diperoleh adalah akar 0,0027. Ini setelah diakarkan hasilnya menjadi 0,00 sekian ohm. Karena kita mengikut dari nilai R bar-nya, di mana R bar-nya itu cuma punya satu angka di belakang koma, maka nilai delta R-nya juga hanya boleh memiliki satu angka di belakang koma. Makanya nilai menjadi 0,0 ohm. Jadi pelaporan fisikanya hasilnya yang diperoleh itu R sama dengan 10,0 plus minus 0,0 ohm. Oke, kita tadi membahas tentang delta X. Delta X itu dalam pengukuran tunggal ataupun dalam pengukuran berulang ataupun nanti saat kalian menulis dalam laporan itu namanya ketidakpastian mutlak. Oke, jadi yang kita pelajari sekarang ini bukan cuma digunakan dalam penulisan laporan pengantar lab ya, tapi kalian gunakan untuk fisika dasar dan mata kuliah lain yang memiliki laboratorium. Jadi ini sistem pelaporan fisika yang digunakan untuk setiap laporan praktikum yang akan kalian kerjakan selama kalian kuliah nanti gitu. Jadi delta X untuk pengukuran tunggal dan pengukuran berulang yang kita tadi pelajari sebagai ketidakpastian itu namanya ketidakpastian mutlak. Oke. Selain ketidakpastian mutlak, ada juga yang namanya ketidakpastian relatif pada slide berikutnya. Oke, jadi ketidakpastian relatif itu adalah cara lain untuk mengukur ketidakpastian dari suatu besaran, bukan besar mutlak gitu. Jadi untuk menentukan nilai ketidakpastian relatif diperoleh dari perhitungan di mana KR sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Jadi seperti ketidakpastian mutlak, ketidakpastian relatif ini dihubungkan dengan ketepatan dari suatu pengukuran gitu. Jadi semakin kecil ketidakpastian relatifnya, maka semakin besar ketepatan yang tercapai pada pengukuran tersebut. Jadi semakin kecil KR-nya berarti ketepatannya semakin baik, dan jika KR-nya semakin besar berarti ketepatannya semakin tidak baik gitu. Kebalikannya. Oke, jadi misalnya kita melakukan pengukuran besaran X yang menghasilkan ketidakpastian relatif 1%, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hasil pengukuran yang KR-nya 1% itu lebih tepat dibandingkan hasil pengukuran yang ketidakpastian relatifnya 5%.
sekarang kita pelajari apa perbedaan dari ketidakpastian relatif dan ketidakpastian mutlak. Oke. Untuk ketidakpastian relatif itu memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan ketidakpastian mutlak. Jadi misalnya kita lihat ya, pengukuran panjang, pengukuran tunggal dari suatu panjang suatu objek. Jadi ada dua objek yang diukur dengan pengukuran tunggal menggunakan alat ukur yang sama. Jadi yang pertama hasilnya 10,0 plus minus 0,5 mm. Yang kedua adalah 100,0 plus minus 0,5 mm. Jadi dari kedua hasil ini kita dapat menyimpulkan beberapa keterangan. Jadi yang pertama, ketidakpastian mutlak atau delta X dari kedua pengukuran ini adalah sama, yaitu 0,5 mm. Jadi kita dapat mengartikan bahwa kedua pengukuran itu dilakukan menggunakan instrumen atau alat ukur yang sama. Kedua, dari kedua hasil pengukuran ini kita dapat menentukan ketepatannya atau nilai ketidakpastian relatifnya. Untuk pengukuran pertama diperoleh ketidakpastian relatifnya itu 5%, dan untuk pengukuran yang kedua diperoleh KR-nya itu 0,5%. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata ketepatan pada pengukuran kedua itu lebih baik daripada pengukuran pertama. Jadi alat ukur yang digunakan itu dapat mengukur jarak 100 mm dengan ketepatan 10 kali lebih baik daripada untuk mengukur jarak 10 mm. Jadi karena dia ketidakpastian relatif pada pengukuran kedua itu lebih kecil, maka lebih kecil 10 kalinya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa alat ukurnya itu dapat mengukur jarak 100 mm 10 kali lebih baik dibandingkan saat mengukur jarak yang sependek 10 mm. Kesimpulan yang keempat yang kita dapat peroleh dari kedua hasil pengukuran itu, karena KR keduanya berbeda, berarti ketepatan yang diperoleh dari kedua hasil pengukurannya itu juga berbeda. Sekarang bagaimana caranya jika kita menginginkan keduanya memiliki ketepatan yang sama? Jadi agar keduanya memiliki ketepatan relatif yang sama atau ketidakpastian relatif yang sama, KR-nya sama, berarti ketepatannya juga sama. Maka untuk mengukur objek yang pertama yang 10,0 mm itu, kita memerlukan alat ukur atau instrumen yang memiliki ketelitian yang lebih kecil atau instrumen yang lebih halus. Dengan kata lain, NST dari instrumen yang harus kita gunakan untuk pengukuran pertama itu harus lebih kecil daripada alat ukur yang kita gunakan sebelumnya. Jadi sebenarnya dua-duanya sama, ketidakpastian mutlak kedua pengukuran itu sama, namun memiliki ketidakpastian relatif yang berbeda. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ternyata alat ukur yang digunakan ini mengukur jarak 100 mm 10 kali lebih baik dibandingkan untuk jarak sependek 10 mm. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketepatan yang sama untuk kedua pengukurannya, kita memerlukan alat ukur yang lebih halus atau alat ukur yang memiliki NST yang lebih kecil untuk pengukuran di objek yang pertama. Sekian untuk materi kesalahan dalam pengukuran hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana melaporkan hasil pengukuran serta tentang ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Pekan depan kita akan masuk ke materi ketidakpastian pada fungsi satu variabel. Jadi selain fungsi satu variabel juga ada fungsi dua variabel. Jadi pekan depan kita masuk atau hanya mempelajari untuk ketidakpastian pada satu variabel terlebih dahulu. Oke, sekian materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.